Judge Hippo. Hello, Pororo. Please come in. I heard you made a trademark for your sled. That was very smart. From now on, you must focus on keeping the quality of your sled. Then people can trust the name Porong Super Sled. Okay, I got it. Oh, Pororo. Oh, that's Colby. Come out quick. And Harry. What's the matter, Poby? Huh? Wow. This is... What's going on? They saw our trademark. And they all want our sleds. All of them? Please make us a Pororo Super Sled, please. Pororo, I'm sorry I wasn't able to tell the difference before. Now it's so easy to tell which is which. Pororo, we all want the Pororo Super Sled. What? Now that we have a trademark, It works too well. Now they can tell the difference for sure. it seems like the Porong Super Sled is already very popular around here. Take good care of the trust you earn from your friends. Especially, be careful not to confuse people. You and your friends can both lose out from a simple misunderstanding. Yes, we understand. Can we also get photos of Super Sled? Please. I can't make this many. Oke. Nah, hari ini kita akan meneruskan materi mengenai apa? Mengenai merek dagang. Merek, Bu. ya, hari ini kita meneruskan materi mengenai merek. Maka saya mengawali kuliah hari ini dengan kita nonton tadi ya film kartun judulnya Pororo, cerita soal Pororo. Nah, itu memang sebuah film yang dibuat oleh WIPO bekerja sama dengan organisasi kekayaan intelektualnya Korea. Nah, itu dipakai untuk mempromosikan mengenai kekayaan intelektual supaya anak-anak sejak dari kecil itu sudah mulai mengerti idenya tentang hak kekayaan intelektual. Nah, dari film itu, kita mengetahui beberapa hal yang sekarang saya mau tanyakan ke Anda. Kira-kira kenapa toh kok perlu ada merek? Apa sih manfaatnya? Kenapa sih orang membuat merek? Kira-kira kenapa? Apa yang bisa dipelajari dari film itu? Saya mau coba jawab. Silakan. Dengan adanya merek, kita mempunyai identitas dari barang yang kita produksi itu, untuk nanti diiklankan agar mendapatkan konsumen yang lebih banyak lagi. Oke. Terima kasih Aprilia Putro. Jadi kalau kita lihat kenapa toh kok kita mau ada merek, kenapa sih kok kita bikin merek gitu? Supaya barangnya bisa dibedakan dengan barang yang lain.
Kemudian supaya kita punya tadi secara praktis, supaya bisa diiklankan gitu misalnya itu menurut teman Anda. Apalagi yang bisa dipelajari dari film itu? Kenapa kok perlu ada merek? Kenapa kira-kira? Kenapa sih? Biar bisa tahu mana yang punya misalnya Bambang, terus Inggirani orang. Oke, biar bisa tahu mana misalnya yang punyanya Bambang atau punyanya Indirani gitu toh. Nah, itu dengan kata lain, kenapa sih kok kita perlu merek? Jawabannya betul, supaya tahu barang ini punyanya siapa, asalnya dari mana gitu. Supaya tahu gitu. Nah, sehingga dikatakan kalau Anda baca buku kalimat yang digunakan adalah mengetahui asal usul dari suatu barang. Jadi kenapa toko orang naruh merek supaya tahu asal-usul dari suatu barang. Sama kayak di film Pororo yang tadi barusan kita lihat gitu. Supaya tahu apakah slide-nya itu buatannya Pororo atau buatannya siapa tadi? Yang satu lagi tadi siapa? Rabbit maybe. Rabbit Twins atau something tadi ya yang di sana itu. Jadi ada orang lain yang bikin. Jadi ini mesinnya yang bikin siapa? Yang bikin Pororo atau yang bikin Rabbit Twins. Nah, tadi nggak ada bedanya, nggak ada mereknya. Terus orang jadi nggak tahu ini yang bikin siapa sih sebenarnya. Terus mesinnya rusak. Ketika mesinnya rusak, minta pertanggungjawabannya ke siapa? Siapa yang diminta untuk membetulkan? Lalu di cerita Pororo tadi mereka salah, mereka datangnya ke Pororo. Padahal mesinnya itu bukan dibuat oleh Pororo. Tapi konsumen nggak tahu. Kenapa konsumen nggak tahu? Karena tidak ada mereknya. Nah, sehingga salah satu fungsi kenapa sih harus ada merek itu supaya bisa membedakan asal usul suatu barang. Nah, itu pembuka dari kuliah kita materi selanjutnya yaitu mengenai merek. Nanti setelah kuliah secara virtual ini, Anda bisa akses flexible learning. Nanti saya akan upload beberapa materi untuk Anda belajar lebih lanjut mengenai hukum merek. Nah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan merek? Merek itu apa sih? Gitu. Dari film Pororo kita juga sudah dapat informasinya. Merek itu sebenarnya apa? Apa sih? Ingat nggak? Merek itu apa? Merek itu sebenarnya adalah, ada yang punya ide? Merek itu apa sebenarnya? Ada? Merek itu adalah tanda. Merek itu sebenarnya adalah tanda, ya kan? Tanda yang harus memiliki daya pembeda. Kenapa? Karena tadi fungsinya harus bisa membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Membedakan apa? Asal-usul dari suatu barang. Membedakan apa? Siapa yang buat. Membedakan apa? Siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu terhadap barang atau jasa. Jadi kita lihat, merek itu apa sih sebenarnya? Merek itu adalah tanda. Tanda, kalau kita lihat, tanda ini dia dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, seterusnya. Tadi sudah diterangkan oleh Pororo juga. Yang bisa jadi merek itu apa? Oh, nama, oh, tanda, oh, angka, oh, warna, oh, suara, oh, dan seterusnya gitu. Bisa juga gabungan dari unsur-unsur itu. Gitu. Yang jelas, dia itu harus bisa membedakan. Jadi, dia harus bisa membedakan. Oleh karena itu kita bilang, merek ini apa? Merek ini adalah tanda. Tanda ini harus bisa apa? Membedakan. Sehingga tadi kalimatnya yang saya pakai, merek itu adalah tanda. Tanda itu harus memiliki daya pembeda. Kalau dia punya daya pembeda, berarti dia mampu membedakan dirinya dengan merek yang lain. Kalau suatu merek itu harus mampu dibedakan oleh siapa? Terutama oleh konsumen. Konsumen harus bisa membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Kalau konsumen itu harus bisa membedakan, maka
harus terpenuhi beberapa syarat tertentu. Bagaimana caranya supaya konsumen itu bisa membedakan? Gimana caranya supaya orang bisa membedakan? Oh, ini mereknya si A, oh ini mereknya si B, oh merek ini nggak sama dengan merek itu. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, tanda yang punya daya pembeda ini, dia itu harus apa? Harus nggak boleh sama. Harus punya unsur-unsur yang berbeda. Harus punya kesan yang ditangkap oleh konsumen itu harus lain. Supaya apa? Supaya tanda yang berbeda ini bisa terlayani. Hakikatnya sebagai daya yang mampu membedakan itu bisa terlayani. Terus dia nggak boleh juga keterangan tentang fungsi dari bendanya. Kayak tadi di film Pororo. Apa namanya? Airplane yang kayak airplane tadi istilahnya dia pakai apa tuh di film Pororo yang bisa jalan dengan cepat. Gitu. Nggak bisa. Karena apa? Karena orang nggak tahu kalau itu adalah merek. Dikira itu ya fungsi dari bendanya. Sehingga kalau kita mau bikin merek, nggak bisa merek itu sama dengan nama bendanya. Gitu. Nanti kita akan lihat beberapa contoh. Oh mungkin tidak nanti, tapi minggu depan kita akan lihat beberapa contoh mengenai apa yang bisa atau yang tidak bisa. Nanti kita lihat ya, kapan kita akan hari ini atau minggu depan. Nah, sekali lagi saya ulang karena ini merupakan hal yang pokok, hal yang mendasar di dalam perlindungan merek. Dia adalah tanda itu harus bisa atau harus memiliki daya pembeda. Dibilang nggak punya daya pembeda itu kalau apa? Keterangan dari jenis bendanya, nama benda itu sendiri gitu. Kalau jual kopi kemudian dikasih nama kopi, ya enggak boleh. Jual pensil dikasih nama pensil, ya enggak boleh gitu. Tapi kalau Anda misalnya jual laptop dikasih merek Apple, ya boleh gitu. Karena apa? Karena itu bukan bendanya. Tapi kalau Anda jual Apple, Anda kasih nama Apple, ya itu enggak boleh gitu. Karena apa? Karena itu keterangan dari benda. Kalau itu keterangan dari benda, dibilang dia tidak punya daya pembeda. Nah, kita kembali ke pengertian yang bisa Anda lihat di papan tulis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Kita lihat kata berupa. Di situ ada kata berupa. Berupa berarti dia menunjukkan contoh-contoh yang termasuk di dalamnya. Berupa apa? Tanda ini berupa apa? Bisa berupa gambar, bisa berupa logo, dan seterusnya. Nah, menarik di sini ketika Undang-Undang Merek kita menyebutkan secara terperinci apa saja yang bisa, tanda apa saja yang bisa terkategori sebagai merek. Tanda apa saja yang bisa disebut sebagai merek. Oh, kalau dia gambar. Oh, kalau dia logo. Oh, kalau dia itu suara. Oh, kalau dia itu hologram. Oh, kalau dia itu merek 3 dimensi. Ada apa namanya rinciannya yang tanda yang bisa disebut sebagai merek di situ. Nah, pertanyaannya adalah penyebutan yang demikian ini itu apakah sesuai dengan tujuan dari merek sendiri? Gitu. Tadi merek dimaksudkan untuk apa? Untuk melindungi apa sih? Melindungi tanda yang punya daya pembeda. Bagaimana jika tanda yang mempunyai daya pembeda ini bukan merupakan jenis-jenis yang ditulis di situ. Bukan merupakan salah satu dari apa yang sudah dirinci di dalam pengertian mengenai merek dalam Undang-Undang Merek. Apakah tetap bisa dilindungi sebagai merek? Padahal itu dia tanda, dia bisa membedakan, orang jadi tahu. Contohnya, Anda tahu ini parfumnya ini Calvin Klein atau bukan? Dari apa? Dari aromanya. Anda tahu ini Dior atau bukan dari aromanya. Atau yang sehari-hari Anda jumpai di warung-warung, Anda tahu, oh ini pakai pewanginya, bajunya ini pakai pewanginya Doni. Oh yang ini pakainya itu Soplin pewangi. Oh kalau yang ini pakainya Molto pasti. Kenapa? Anda bisa membedakan. Atau teman Anda lewat, Anda tahu, oh samponya Pantene. Oh yang itu samponya pakai Dove. Oh yang ini pakai Clear. Anda bisa membedakan. Dari apa? Dari aromanya, dari baunya. Anda bisa membedakan. Jadi tanpa melihat tulisannya, tanpa melihat logonya, Anda bisa membedakan.
Nah, aroma itu jadi tanda yang mempunyai daya pembeda, tetapi tidak disebutkan di dalam pengertian merek. Pertanyaannya, apakah bisa dilindungi merek? Apakah bisa kemudian didaftar sebagai merek? Bagaimana ini harus dianalisis? Bagaimana ini harus disikapi? Gitu. Nah, kita tidak akan mendiskusikan itu sekarang karena kita masih di permukaan, masih di pengantar ya kan. Tapi PR Anda, tugas Anda dalam minggu ini, Anda memikirkan tadi yang saya sampaikan. Silahkan dicari jawabannya, silahkan dibuat argumentasinya, silahkan disusun rasionalisasi Anda mengenai pendapat Anda itu bisa atau tidak bisa. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya yang kita lihat. Merek ini tadi dia harus bisa membedakan. Kalau dia harus punya daya pembeda, maka dia itu tidak boleh mirip dengan merek yang lainnya. Nah, mengenai hal ini saya akan stop share screen-nya dulu. Mengenai hal ini anak saya akan membantu menjelaskan contoh dari merek yang dibilang mirip. Gitu. Silahkan, C. Kameranya di sini. Ya. Selamat. Hai kakak-kakak, aku akan menjelaskan. Contohnya. Jangan jauh-jauh, Mbak kelihatan. Oke, sorry, bentar ya. Ini virtual background-nya harus. Oke. Contohnya, pertama, kan kita sudah tahu merek itu gak boleh sama. Tapi, ini itu ada kategori sama kayak Hot Wheels. Ini itu apa? Auto World. Yang sama itu Siki. Hot Wheels itu punya Siki, kategori Siki. Oh, sorry. Yang ini, tapi yang Auto World ini meniru kategori Siki. Dan sama juga ada api di sini. Hot Wheels punya api juga dan tulisannya semua kuning. Itu melanggar hukum merek. Terima kasih untuk mendengarkan kakak-kakak. Oke, terima kasih ya. Anda sudah mendengarkan. Semoga bisa ditangkap maksudnya gitu. Jadi yang dia maksudkan adalah gini. Waktu itu kami membelikan mainan, kemudian dia melihat, dibaca toh seperti biasa, dia baca mereknya, kemudian dibaca petunjuk di belakangnya, kemudian dia menemukan bahwa ternyata Hot Wheels itu punya kategori. Kategorinya itu salah satunya itu adalah City. Nah, kemudian dia punya mainan yang lain. Nah, mainan yang lain itu memakai kategori yang sama, memakai kategori City juga, padahal dia bukan Hot Wheels. Tadi ya dia Auto World. Nah, padahal dia bukan Hot Wheels, saya kebalik. Dia bukan Hot Wheels, tetapi dia menggunakan kategori yang sama seperti ini. Anda bisa lihat di depan sini ya. Nah, kemudian dia bertanya kepada saya gitu. Nah, kalau yang seperti itu apakah boleh atau tidak? Apakah yang seperti itu merupakan pelanggaran merek atau enggak? Nah, dia tahu kalau Hot Wheels itu adalah merek karena kalau Anda perhatikan di samping logonya Hot Wheels itu di atas ada R di dalam lingkaran. Nah, R di dalam lingkaran itu singkatan dari register. Jadi
untuk merek yang terdaftar, mereka secara lazim gitu kebiasaan menggunakan logo R di atas supaya orang tahu bahwa merek itu sudah terdaftar. Nah, tadi kita lihat bahwa merek itu harus punya daya pembeda. Kalau dia harus punya daya pembeda, berarti dia harus bisa membedakan dirinya dari merek yang lain gitu. Nah, kemudian anak saya tadi lihat, oh ada merek Hot Wheels, kemudian ada juga merek yang lain, Auto World tadi. Pertanyaannya adalah, ini kan mirip gitu. Apakah yang mirip ini merupakan pelanggaran hak merek atau bukan? Apakah boleh atau enggak? Kalau sudah ada merek Hot Wheels tadi, lalu ada merek juga yang mirip dengan itu, menggunakan hal yang sama. Nah, itu boleh atau enggak? Apakah ini toh yang dia lihat, ini ada Hot Wheels, Anda bisa lihat ya. Kemudian yang ini Auto World. Lihat. Nah, ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama apanya misalnya? Misalnya kata tulisannya itu kuning, tapi beda. Kalau dibaca beda. Oke, kemudian bentuknya sama, tapi tulisan di dalamnya berbeda, tapi dia mirip. Walaupun ini ya, Anda bisa lihat ekornya beda, bentuk ekornya beda kalau dilihat satu persatu. Kemudian ada juga yang kedua, yang kayak gini, tadi yang dilihat. Ada kategori city di sini. Kemudian kategori city ini dipakai juga oleh tadi merek yang bukan Hot Wheels. Anda bisa lihat bentuknya hampir sama. Lingkaran di atasnya itu agak ada perbedaan, tapi fontnya, bentuknya itu hampir sama. Nah, kemudian itu menimbulkan pertanyaan untuk dia. Yang kayak gitu, kalau dilihat dari hukum merek, itu pelanggaran merek atau bukan? Gitu. Boleh atau enggak? Gitu. Apakah yang seperti itu, si Auto World itu, kalau misalnya dia mau mendaftarkan merek, bakal diterima atau enggak? Gitu. Apakah akan dibilang punya daya pembeda atau tidak? Gitu. Misalnya dia mau mendaftarkan. Karena tadi salah satu pengertian merek apa? Dia harus punya daya pembeda. Nanti juga dikatakan merek itu dia tidak bisa didaftarkan jika dia punya persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar. Nah, persamaan pada keseluruhannya itu menimbulkan kesannya sama. Nah, yang kayak gitu tadi, apakah itu menimbulkan kesan yang sama? Apakah yang seperti itu tadi itu berarti Auto World dia itu menimbulkan kesan yang sama dengan Hot Wheels gitu. Nah, Anda mungkin menjumpai ada banyak merek di luar sana yang juga seperti itu, yang sama, menimbulkan kesan yang sama. Nah, ini adalah hal kedua yang saya minta Anda untuk pikirkan, untuk cari tahu jawabannya seperti apa. Untuk melakukan research kecil gitu, untuk lihat bagaimana pendapat hakim ketika ada kasus yang seperti ini. Nah, ini PR Anda yang kedua. PR yang pertama tadi sudah ya, terus ini PR Anda yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan, kita akan bergerak lagi ke depan. Tadi kita udah bilang, udah belajar merek, tanda, harus punya daya pembeda yang seperti apa, kalau persamaan pada pokoknya itu jadi seperti apa, gitu. Nah, itu PR Anda nanti untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat poin yang berikutnya. Atas suatu merek, orang bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak merek. Nah, Anda bisa lihat di depan, hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Dia bisa menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan. Jadi yang pertama dia bisa menggunakan sendiri, atau yang kedua dia bisa memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan. Mari kita lihat. Dibilang di situ merek adalah hak eksklusif
Berarti ketika seorang mendaftar merek, itu dia melakukan permohonan, kemudian permohonannya dikabulkan, lalu dia punya yang namanya hak eksklusif. Eksklusivitas muncul ketika seseorang memperoleh hak merek. Eksklusivitas itu diberikan oleh negara. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa hak merek itu munculnya tidak serta-merta. Nggak sama dengan hak cipta yang lalu sudah kita pelajari. Kalau untuk hak merek baru lahir, baru ada ketika negara memberikan. Nah, dengan cara apa? Dia mengabulkan permohonan yang dilakukan oleh si pemilik merek. Nah, kalau permohonannya dikabulkan, negara dia memberikan hak. Haknya muncul setelah ada pendaftaran. Beda sama hak cipta yang kemarin. Kalau hak cipta yang kemarin, haknya muncul ketika apa? Ciptaannya lahir. Ciptaannya sudah berwujud, ciptaannya nyata, otomatis haknya lahir. Sehingga yang dilakukan di hak cipta hanya mencatatkan. Nah, ini beda. Kalau kita bicara merek, haknya baru muncul setelah ada pendaftaran. Sehingga yang lalu pasti pengantar kita sudah lihat istilahnya, haknya muncul karena pendaftaran. Sehingga haknya itu dibentuk konstitut baru ada karena pendaftaran. Ini hal penting yang harus Anda ingat. Nah, apakah selama-lamanya? Enggak. Hak merek itu jangka waktunya tertentu. Berarti pemberian hak tadi, ketika orang memohon lalu dia dapat hak, pemberian haknya itu untuk jangka waktu yang tertentu saja. Berarti ada apa? Limitasi, ada pembatasan. Pembatasan mengenai apa? Mengenai jangka waktu. Ini hal sepele yang saya minta Anda cari sendiri. Tolong carinya di Undang-Undang Merek. Ya, Anda bisa browsing, tapi saya minta Anda carinya di Undang-Undang Merek. Sekalian Anda scanning. Sehingga Anda tahu sistematika pengaturan di Undang-Undang Merek seperti apa. Cari berapa lama jangka waktunya, kemudian lihat bisa diperpanjang atau tidak. Oh, tapi yang ini saya kasih tahu aja, bisa diperpanjang. Ketika jangka waktunya sekian tahun Anda cari, berakhir, ini hak mereknya ini bisa diperpanjang. Sebelum jangka waktunya benar-benar berakhir, orang bisa melakukan permohonan untuk memperpanjang hak merek yang dia miliki. Ada sejumlah syarat, harus tetap dipakai gitu. Mereknya itu digunakan. Mereknya itu tidak jadi merek generik yang kemudian orang nggak bisa lagi, tidak kehilangan daya pembedanya gitu. Untuk bisa dilanjutkan jangka waktu pendaftarannya. Nah, apakah ada batasan berapa kali dia bisa memperpanjang? Nggak ada. Jadi, kalau Anda punya merek, Anda jaga itu merek benar-benar dia punya daya pembeda terus-menerus, Anda pakai terus-menerus, kemudian jangka waktunya hampir habis Anda perpanjang, hampir habis Anda perpanjang lagi, habis-habis Anda perpanjang lagi gitu, ya ini merek akan hidup selama sampai Anda nggak perpanjang lagi atau sampai sudah kehilangan daya pembedanya sehingga nggak dikabulkan perpanjangannya gitu. Yang jelas ini merek bisa terus-menerus diperpanjang secara terus-menerus gitu. Jadi jangka waktunya tertentu tetapi dia bisa diperpanjang. Ini juga berbeda dengan hak kekayaan intelektual yang lain. Paten misalnya yang sudah kita lihat juga di minggu-minggu yang lalu gitu. Paten misalnya jangka waktunya berakhir, paten biasa 20 tahun berakhir, ya sudah, nggak bisa diperpanjang lagi. Hak patennya jadi milik umum, bisa dipakai oleh siapa saja. Nah, ini tidak dikenal di merek. Untuk merek bisa diperpanjang. Kalau bisa, kata-katanya itu bisa dapat diperpanjang, maka kalau yang punya merek memutuskan tidak memperpanjang, ya enggak apa-apa. Gitu. Jadi bukan merupakan suatu kewajiban. Nah, jangka waktunya tertentu, kemudian tadi eksklusivitasnya itu melahirkan apa? Hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan. Jadi ketika dia punya hak, terserah dia. Mau dia pakai sendiri, atau dia mau izinkan orang lain untuk memakai. Dia pakai sendiri, berarti ya digunakannya sendiri.
dia sendiri yang memanfaatkan secara langsung gitu. Atau dia bisa memberikan izin kepada orang lain untuk ikut menggunakan. Saya yang punya merek Indirani, saya mengizinkan orang lain untuk ikut memakai merek Indirani gitu. Nah, itu haknya si pemegang hak merek gitu. Nah, itu pemberian izinnya itu kita kenal dengan nama lisensi. Nah, lalu Anda sudah kenal ada yang namanya perjanjian lisensi. Waktu Anda ambil hukum kontrak, itu jadi salah satu materinya mengenai perjanjian lisensi. Nah, ini izin kepada pihak lain untuk turut menggunakan. Izinnya seperti apa? Variannya nggak diatur, variannya terserah. Mau izinnya itu eksklusif, cuman kamu tok yang saya kasih izin loh, saya nggak kasih izin ke orang lain. Gitu. Oh iya, cuma kamu tok yang saya kasih izin gitu. Oh, berarti cuma saya ya, nggak ada orang lain yang boleh pakai merek ini juga ya? Enggak, cuma kamu tok yang saya kasih izin. Tapi karena cuma kamu saja yang saya kasih izin, kamu harus bayar royaltinya sekian. Nah, bisa juga tapi gini, ini lisensinya bukan eksklusif ya, saya juga memberikan izin kepada orang-orang lain untuk menggunakan merek ini. Oke, karena ini bukan eksklusif, jadi royaltinya jangan tinggi-tinggi ya, gitu. Itu bisa diatur sendiri dalam perjanjian, nggak diatur. Atau bisa juga, kamu kan teman saya, kita dulu sama-sama kuliah waktu di kelas Haki, ya kan, kita sama-sama belajar mereknya bareng-bareng. Sekarang kamu punya merek terkenal, saya izin mau pakai. Gitu. Oke, masih ingatkan dulu materinya waktu kita kuliah Haki, katanya Bu Indi harus bikin perjanjian lisensi gitu untuk memberikan izin. Kita bikin perjanjiannya yuk. Lalu sampai klausula, berapa ya royalti yang harus dibayarkan? Ini ya saya tunjukin. Biasanya standar saya nih, kalau saya kasih izin ke orang lain untuk memakai merek saya, royaltinya sekian puluh juta. Ya masuk sama saya gitu, ya udahlah untuk mengenang masa lalu karena kita dulu sama-sama belajar mereknya di kelasnya Bu Indi. Untuk kamu gratis aja lah untuk 2 tahun pertama kamu boleh pakai merek saya tanpa harus bayar royalti. Bisa juga seperti itu. Jadi intinya adalah tidak diatur kalau memberikan izinnya itu seperti apa. Kebebasannya ada pada para pihak. Nah, pengaturan mengenai hal ini karena dia leg spesialisnya di perjanjian, maka kita tidak membahasnya panjang lebar di sini. Nah, itu hal-hal dasar yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu mengenai hukum merek. Nah, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kuliah lewat Zoom. Nah, setelah ini kuliahnya belum berakhir karena Anda masih punya 3 pertanyaan tadi yang saya minta untuk jawab. Jadi setelah ini silahkan cari tahu jawabannya. Silahkan menganalisis, silahkan membaca dari sana dan dari sini untuk kemudian Anda merumuskan jawaban Anda sendiri seperti apa. Itu ya yang jadi tugas Anda gitu. Nah, saya harapkan nggak ada yang tanya, dikumpulkan kapan, kemudian batas waktunya jam berapa, gitu. Karena sama seperti yang lalu. Tugas saya adalah memfasilitasi, tugas saya adalah memberikan topik-topik yang membuat Anda kemudian mencari tahu, yang membuat Anda kemudian belajar lagi, yang membuat Anda kemudian membaca, berpikir, menganalisis. Itu tugas saya. Nah, oleh karena itu saya nggak kasih tahu kapan dikumpulkan. Saya minta kapanpun saya tanya, Anda siap gitu. Setidaknya minggu depan pasti saya tanya, karena minggu depan kita topiknya masih tentang merek. Minggu depan saya tanya, Anda sudah punya jawabannya. Kalau saya minta Anda punya jawabannya, berarti Anda juga punya tugas memastikan saya mengerti, memastikan teman Anda mengerti mengenai argumentasi yang Anda bangun. Jadi sekalian berarti Anda harus berlatih juga bagaimana menyusun kalimatnya supaya orang lain bisa menangkap gitu. Nah, ini adalah proses belajar sama seperti anak saya tadi, dia berusaha untuk menerangkan gitu, maksudnya apa gitu. Itu dia belajar untuk berkomunikasi. Jadi terima kasih ya, Anda sudah menjadi sarana belajar juga buat anak saya menyampaikan idenya, menyampaikan pendapatnya, pemikirannya gitu. Nah, Anda juga punya kewajiban yang sama untuk belajar itu.
selain belajar mengenai materi, mengenai topik yang tadi menjadi tugas Anda. Nah, demikian untuk pertemuan pada hari ini gitu. Sebelum kita Makasih Bu atas waktunya. Saya mau bertanya terkait merek. Mm-mm, Seandainya saya memiliki perusahaan gitu, Bu, dan saya mempunyai merek. Nah, mm-mm, seiring berjalannya waktu, kan merek ini udah saya daftarkan dan mm-mm, udah menjadi hak merek. Nah, seiring betul. berjalannya waktu, merek saya ini sudah tidak relevan lagi. Jadi saya memikirkan untuk mengubah merek supaya menjadi sarana apa ya, mengundang konsumen untuk membeli barang produk dari saya dengan Mm-mm. iklannya mereknya diubah gitu Bu. Nah, perubahan atas merek ini apakah didaftarkan lagi Bu? Oke, Anda punya merek, Itu aja mereknya Bu. sudah didaftarkan. Kemudian dalam perkembangan ternyata merek ini menurut Anda usang gitu, kemudian mau diganti gitu. Nah, pertanyaannya apakah perlu didaftarkan ulang atau enggak gitu kan ya? Gitu. Nah, prinsipnya Iya adalah Bu. Anda mendaftarkan tanda tertentu. Kalau tandanya itu berubah, maka Anda perlu daftarkan lagi. Saya misalnya punya merek, jangka waktunya sekian tahun. Saya nggak sebutkan tadi kan jadi tugas Anda ya. Jangka waktunya sekian tahun. Sebelum jangka waktunya berakhir, saya mikirnya, aduh ternyata mereknya ini jelek gitu. Udahlah, sebelum ini daripada saya bangun di merek sampai dia terkenal, ternyata kayaknya susah gitu karena mereknya ini jelek gitu. Susah diterima oleh masyarakat, namanya susah dilafalkan, susah diingat gitu. Nah, saya mau ganti aja lah gitu. Tapi ini merek udah saya daftarkan, itu terserah saya juga. Jadi mereknya terus nggak jadi saya pakai, saya singkirkan begitu saja. Bisa saja, itu bisa saja terjadi, banyak juga terjadi, dan itu terserah yang punya merek. Nah, terus kalau kasusnya adalah ini ternyata jelek, tapi saya mau modifikasi aja lah, bukan yang berubah sama sekali, tapi saya modifikasi. Gitu. Tapi tandanya jadi beda dengan yang sudah saya daftarkan terlebih dahulu. Nah, sehingga ini jadi tanda yang lain lagi. Nah, oleh karena itu, ya saya harus daftarkan. Karena dulu yang terdaftar yang kayak gitu, sekarang sudah saya rubah jadi kayak gini. Nah, itu berarti harus saya daftarkan lagi. Gitu. Nah, gitu kira-kira jawabannya. Nah, mungkin nanti setelah Anda menyelesaikan tugas dari saya yang 3 itu tadi, Anda akan bisa menjawab sendiri sebenarnya pertanyaan itu. Atau Anda akan punya gambaran lebih lanjut. Semoga demikian. Harapan saya demikian. Gitu. Anda punya gambaran yang lebih utuh mengenai jawaban atas pertanyaan Anda tadi. Tapi kira-kira jawaban pendeknya seperti itu tadi. Gitu ya. Ada lagi?